Ternyata ada cukup banyak perubahan ya di Taman Mini Indonesia Indah ini. Apalagi sekarang didukung dengan fasilitas angling secara free. Dan tentunya punya beberapa activity yang bisa kalian lakukan. Menariknya, Taman Mini Indonesia Indah ini memiliki atraksi multimedia show warna-warni dancing fountain yang keren banget. Dan jangan sampai kalian lewatin juga nih pertunjukan show di Taman Burungnya. Dan di sini juga punya cafe and resto yang beneran keren banget dan punya view sekece ini. Di sini juga kalian bisa melihat keseluruhan Taman Mini Indonesia dari atas kereta gantung, dan di sini juga ada area playground free-nya loh. Terus penasaran gak sih sama teater Keong Mas yang menggunakan teknologi sinematografi modern proyektor IMAX dengan laser proyektor 4K yang dipancarkan ke layar terbesar di Indonesia? Halo teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Wajib banget sih kalian datang ke sini. Banyak banget yang bisa kalian explore di sini. Untuk review dan informasi secara lengkapnya, tonton terus uploadan Travel Go kali ini secara lengkap. Dan bagi teman yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini, di subscribe dulu teman. Follow juga IG dan TikTok travelgo.dtm di sosial media kalian. Sedikit explore wajah baru Taman Mini yuk teman, yang sekarang tampilannya tuh lebih rapi, bersih, dan tentunya lebih tertata. Taman Mini Indonesia Indah merupakan wisata hiburan yang bertemakan kebudayaan Indonesia yang memiliki area seluas kurang lebih 147 hektar, di mana Taman Mini ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Taman Mini Indonesia Indah berarsitektur tradisional serta menampilkan tradisi setiap daerah yang ada di provinsi negara kita Indonesia tercinta ini. Di tengah Taman Mini Indonesia Indah ini terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Dan di area ini juga menampilkan pertunjukan multimedia show yang bernama Tirta Cerita. Cukup banyak ya yang bisa kalian explore di Taman Mini Indonesia ini. Selain di sini terdapat banyak anjungan kebudayaan setiap budaya yang ada di Indonesia. Di Taman Mini Indonesia ini juga terdapat beberapa museum, teater Keong Mas, dan juga teater Tanah Airku. Dan di pelotan Travel Go kali ini, Travel Go cuma bisa explore beberapa tempat aja nih, karena kayaknya nggak bakalan cukup juga nih untuk explore Taman Mini Indonesia Indah ini dalam waktu sehari. Oke teman, ini kita sekarang sudah berada di Taman Mini, dan sekarang kita masuk lewat pintu Gate 3 yang letaknya dekat dengan Keong Mas ya. Untuk jam operasional Taman Mini Indonesia ini ada di jam 5 pagi sampai dengan jam 8 malam di setiap harinya. Namun untuk jam open di gate Taman Mini ini tuh berbeda-beda. Di gate 1 buka pada pukul 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk gate 3 buka dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Namun untuk gate 4 hanya buka khusus untuk hari Sabtu dan Minggu atau libur nasional pada pukul 6 pagi hingga jam 8 malam. Dan yang perlu kalian tahu, di wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ini sekarang kendaraan beremisi hanya bisa masuk sampai batas parkiran aja. Dan area parkir pengunjung ada di gedung Elevate Parkir yang berada di dekat gate 2, Plaza Keong Mas yang berada di dekat gate 3, parkir barat, Museum Purna Bakti Pertiwi, dan juga Green Terrace teman. Di pintu masuk kita tinggal scan barcode aja nih, karena kita udah beli tiket secara online ya di sini. Untuk pembelian tiket resminya ada di tiket.tamanmini.com, atau teman juga bisa masuk ke IG Taman Mini Indonesia Indah, masuk ke link tree-nya. Dan harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah ini pun tergantung promo. Dan di pembelian tiket online ini juga suka ada penawaran harga tiket pembelian secara bundling. Jadi bisa tinggal kalian pilih aja nih mau beli tiket bundling yang mana. Dan untuk semua transaksi yang ada di Taman Mini ini tuh sudah non tunai ya teman. Dari gate 3 ini kita langsung aja cari parkir teman. Untuk parkir area di pintu masuk gate 3 ini tuh cukup luas banget ya. Dan karena sekarang Taman Mini Indonesia Indah sudah mengusung konsep Green Zone demi menghadirkan lingkungan yang asri,
di mana di sekitar 70% kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini adalah ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kendaraan yang beremisi hanya dapat masuk sampai area parkir aja ya. Tapi kalian jangan sedih, Taman Mini Indonesia Indah menyediakan angling atau angkutan keliling secara free kok. Dan ini kita juga persis banget parkir di depan area Teater Keongmas nih teman. Dan Teater Keongmas ini bukan teater biasa. Di dalam Teater Keongmas ini dilengkapi dengan layar raksasa dengan teknologi sinematografi yang memiliki area ruang yang sangat besar hingga bisa menampung sampai dengan 836 seat di dalamnya. Gedung Teater Keongmas ini diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1984 oleh almarhum Ibu Tien Soeharto. Dan kalian tahu nggak sih bahwa Teater Keongmas ini tercatat sebagai teater IMAX pertama di Asia dan termaksud terbesar di dunia. Karena layar di Teater Keongmas ini besarnya tuh 10 kali lipat dari layar biasa. Dan Teater Keongmas ini berdiri untuk mengenal kekayaan alam melalui tayangan film raksasa dan kecanggihan teknologi sinematografi modern dengan tampilan kualitas gambar 4K sehingga menampilkan gambar yang luar biasa, terlihat hidup dan beneran keren banget loh. Dan kalian bisa lihat sendiri nih kualitas gambar di layarnya. Kalian warga negara Indonesia sih harus bangga nih punya Teater Keongmas ini. Apalagi layar lengkung raksasa ini memungkinkan mata melihat dengan sudut 120 derajat dan memiliki ukuran 21 meter dikali 29,3 meter loh. Besar banget kan? Dan jangan salah, tempat ini sempat memecahkan rekor dunia sebagai layar terbesar IMAX di dunia. Dan uniknya lagi, teater ini berbentuk gedung Teater Keongmas bulat kubah yang unik dan berasal dari cerita rakyat yang berasal dari adat Jawa. Dan di area Teater Keongmasnya ini tuh megah banget ya teman. Areanya juga bersih dan begitu terlihat mewah. Untuk jadwal penayangan film yang ada di Teater Keongmas ini bisa kalian sesuaikan lewat websitenya ya teman. Lalu untuk harga tiket masuk di Teater Keongmas ini, untuk tiket regulernya ada di harga Rp50.000. Untuk tiket VIP ada di harga Rp75.000 dan untuk first classnya ada di harga Rp100.000 per orang. Dan untuk penayangan film di dalamnya berdurasi kurang lebih 40 menitan ya teman. Dan ini untuk jam penayangannya yang dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Oke, lanjut dari Teater Keongmas, sekarang kita muter-muter naik angling. Dan kita keliling cepet aja nih teman, mulai dari masjid. Kita ambil jalur kiri, di sini ada halte untuk menunggu angling ya teman. Tapi untuk turun kita bisa request turun di mana aja kok. Dan di sebelah kiri kita terdapat deretan Anjungan Sumatera yang posisinya persis berada di depan danau yang berbentuk pulau Indonesia. Melewati deretan Anjungan Sumatera, lanjut lagi dengan Anjungan Pulau Kalimantan. Anjungan daerah ini merupakan bangunan adat tradisional yang berasal dari berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dan setiap anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini dibangun sesuai dengan ciri khas dan bentuk yang menyerupai aslinya. Dan bangunan anjungan ini dikelompokkan berdasarkan provinsi. Dan sekarang kita berada di jajaran Anjungan Sulawesi. Di sini kita tuh dapat sekalian belajar mengenal rumah adat dari berbagai suku bangsa Indonesia. Dan di setiap area anjungan rumah adat ini berisi berbagai tempat pameran kerajinan dan benda budaya daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya teman. Jujur untuk semua anjungan di sini tuh kita cuman lewatin aja kecuali anjungan adat Papuanya nih. Karena kata driver angling tadi, Anjungan Papua ini adalah salah satu anjungan adat yang paling banyak diminati. Dan kita langsung turun aja nih di anjungan adat Papua ini. Di anjungan Papua ini pengunjung akan dibawa dalam perjalanan ke Papua melalui replika rumah Kariwari dan Honai
yang mempresentasikan kekayaan budaya. Rumah Kariwari ini merupakan rumah ibadah suku Tobati Engros yang tinggal di tepi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura dengan bentuk piramida segi 8 dan atap kerucut. Dan rumah ini menampilkan pernak-pernik khas Papua, patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan aneka kostum adat seperti koteka. Selain rumah Kariwari di Anjungan Papua ini juga menghadirkan rumah Honai. Wah, beneran menarik ya Anjungan di suku Papua ini teman. Dan kayaknya ini termaksud Anjungan yang memiliki wajah baru juga ya di Taman Mini Indonesia Indah ini. Selain banyak patung-patung, di sini juga ada rumah pohon yang bisa kita naikin ke atas. Lanjut dari Anjungan Papua ini kita naik angling lagi nih. Dan ternyata di dekat Anjungan Papua tadi ada istana anak-anak yang berbentuk kastil kerajaan. Wah, jadi ingat waktu kecil kita tuh happy banget kalau ke bangunan ini. Karena berasa lagi datengin ke kerajaan gitu teman. Dan bangunan di Taman Mini Indonesia Indah ini bukan cuma diisi dengan bangunan Anjungan aja, tapi juga terdapat banyak museum di sini. Seperti beberapa museum yang udah kita lewatin ini, di mana terdapat Museum Komodo, Museum Transportasi, dan juga Museum Prajurit yang bentuk bangunannya juga menyerupai bangunan kerajaan ya. Yang lebih tepatnya, bangunan ini berbentuk benteng persegi 5 yang dikelilingi parit, dan di depan bangunan ini terdapat danau buatan yang melambangkan negara kepulauan. Dan setelah kita melewati beberapa museum, kalian tahu nggak sih, tahun 2004 terdapat pendirian Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan Taman Budaya Tionghoa ini bernuansa etnik Tionghoa yang berada di sisi timur dan diapit oleh wahana pemancingan Telaga Mina dan juga Museum Prangko. Dan di Taman Budaya Tionghoa ini memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa suku Tionghoa termaksud sejarah dan budaya yang merupakan bagian integral dalam sejarah budaya Indonesia. Oke, next dari angling sekarang kita menuju ke Taman Burung yang pada tahun 2022 Taman Burung di Taman Mini Indonesia Indah ini direvitalisasi dan hadir kembali pada tahun 2023. Dan wajah barunya ini lebih modern dan asri teman. Untuk harga tiket masuk ke Taman Burung ini pada hari weekend adalah Rp60.000 per orangnya. Untuk tiket yang kita bayarkan sudah include dengan showbird yang ada di Amphitheater Mateo yang berdiri di tengah area Taman Burungnya ini. Dan di dalam area Taman Burungnya ini juga terdapat cafe and resto, di mana untuk menuju ke cafe and restonya ini kita harus melewati Gua Bantimurung ini, lalu akan mengantar kita ke suasana Magis Resto Bantimurung yang asri. Dan Resto Bantimurung ini terinspirasi dari Gua Bantimurung yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan cafe and restonya ini tuh terlihat sangat menarik dan unik ya. Di area resto ini pengunjung juga tetap bisa menikmati pemandangan danau buatan. Bahkan di sini teman juga bisa melakukan activity feeding pelikan dengan membeli makanannya seharga Rp20.000 dari jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Beneran sih, suasananya di sini tuh cakep banget teman. Bener-bener terlihat keren, modern tapi tetap asri. Dan area cafe and restonya ini tuh juga terlihat estetik ya teman. Cuma di sini kita tuh pas banget di tengah siang bolong, jadi jujur panas banget ya. Dan ini untuk beberapa menu yang ada di Resto Bantimurung ini teman. Karena panasnya terik banget nih, jadi kita cari yang seger-seger aja nih di sini. Ya sekalian nyemil-nyemil cantik juga ya. Untuk harga makanan di sini sih agak sedikit pricey ya teman, tapi sih ini sebenarnya memang harga standar di area cafe and resto, apalagi di dalam area wisata dan punya suasana yang secakep ini. Dan di sini kita order Lactomego series dan lumpianya nih teman. Kalau untuk rasa minumannya di sini tuh pastinya tuh seger banget ya. Dan untuk lumpianya ini sih terdapat 2 piece dalam satu porsinya. Dan dari tampilan lumpianya ini tuh terlihat gendut ya. Dan beneran sih pas kita lihat isi di dalamnya tuh ternyata emang padat. Dan rasanya sih juga oke.
enak kok. Apalagi pas dicocolin ke sausnya kayak gini, makin mantep deh. Untuk minuman seger lainnya, di sini kita juga ada pesen leci tea dan juga es teh tarik. Duh, emang paling pas banget ya minum yang dingin-dingin manis di tengah rasa dahaga kayak gini. Apalagi bisa duduk santai sambil menikmati suasananya yang secakep ini. Sambil liatin pelikan berenang, duh ini sih namanya healing di tengah cuaca panas ya. Sambil kita menunggu jam showboat yang berikutnya, jadi kita main dulu aja nih sama angsa-angsa di sini. Duh cantik-cantik banget sih kalian. Ternyata ngelihat kayak gini aja tuh udah bisa ngademin hati ya. Dan lanjut kita muter-muter dulu nih di dalam area taman burungnya ini. Dan ternyata lengkap juga ya macam-macam burung yang ada di sini teman. Dan untuk area taman burungnya ini memiliki luas 6 hektar yang dibagi menjadi 2 taman aviary dome yang membedakan antara burung dari Indonesia bagian barat dan juga bagian timur. Dan ini kita lagi ada di area Sunda besarnya teman. Untuk spesies burung yang ada di wilayah Indonesia Barat, di mana di sini teman bisa menemukan burung asal Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Dan kalau teman bener-bener puterin taman burung di sini tuh koleksinya tuh beneran banyak banget ya teman. Dan bisa dibilang tuh lengkap banget. Dan ini kita baru ada di dom area baratnya. Dan untuk kubah dom timurnya, pengunjung juga dapat mengamati beberapa spesies burung yang berasal dari Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Dan di sini teman juga bisa menemukan lebih dari 100 jenis burung dan 30 diantaranya merupakan jenis langka yang dilindungi. Beneran deh, taman burung ini tuh udah banyak banget ya perubahannya. Bahkan di dalam dom aviarinya ini juga terdapat jembatan Omohada yang berada di masing-masing dom aviarinya. Dan ini pastinya tuh bakalan cakep banget juga ya untuk dijadiin sebagai spot foto kalian di sini teman. Dan di sini teman juga bisa ya berfoto bersama dengan beberapa burung yang ada di sini dengan dipandu petugas yang selalu standby. Lanjut sekarang kita mau nonton showboardnya yang berada di Amphitheater Mateo, di mana di sini kita akan disuguhkan pertunjukan show burung secara gratis. Di mana pertunjukan ini akan memberikan edukasi tentang burung, dan untuk jadwal showboardnya ini ada di jam 10.30 dan di jam 15.30. Dan baiknya kalian datang sebelum showboardnya tuh dimulai ya. Karena ketika showboardnya dimulai, pintu akan ditutup dan kita nggak akan bisa masuk lagi ke dalam. Katanya sih agar tidak mengganggu konsentrasi burung. Untuk jam mulainya tuh juga on time banget ya teman. Di pertunjukan ini teman juga akan diperkenalkan dengan satwa-satwa predator yang ada di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara ini. Pertunjukannya di sini pastinya edukatif banget ya, dan pastinya tuh jangan sampai kalian lewatin. Okay guys, so this is Rhino, our rhinoceros hornbill. Rhinoceros hornbills known as the farmer of the forest because mostly they eat fruit. So our juvenile ability eagle, he has a very long wingspan, 2 meters wingspan, very strong talent, and he has 7 times better vision than normal human guys. Okay, Onidela. Oke, Sobat Jagat, Matra ini merupakan salah satu jenis burung elang laut perut putih yang masih muda. Garuda. Okay guys, so this is our Java Hawk Eagle, known as Garuda. They were live here, endemic from Memiliki Indonesia. penglihatan yang 7 kali lebih tajam daripada manusia, dan bentaman sayap yang sangat lebar dapat mencapai 2 meter lebarnya, serta kaki yang didesain khusus untuk mencari mangsanya di dalam air, Sobat Jagat. Oke, Mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di Taman Burung Jagat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya. Thank you. Dan ini dia nih teman, elang bondol yang merupakan maskot dari kota Jakarta yang diresmikan pada tahun 1989. Dan ternyata di Taman Burung ini tuh juga ada playground free-nya teman. Dan playgroundnya ini tuh cukup seru ya. Anak-anak sih kalau udah ketemu playground kayak gini pastinya tuh bakalan happy banget ya. Apalagi sama teman-temannya. Lalu di depan area playgroundnya ini juga terdapat area restonya nih teman. Lanjut dari Taman Burung, sekarang kita naik angkot
Angling lagi nih. Dan sekarang kita mau ajak teman melihat keseluruhan Taman Mini Indonesia Indah ini dari atas dengan menaiki gondola atau kereta gantung. Oh iya, harga naik kereta gantung ini tuh lagi ada paket promo hemat bertiga loh sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Tapi promo ini hanya khusus untuk pembelian secara online ya teman. Dan untuk anak yang tinggi badannya di atas 80 cm sudah kena harga satu tiket masuk. Di sini kalian juga bisa beli tiket kereta gantung dengan harga 100.000 dengan sekali bayar tapi bisa naik berkali-kali. Dan ada juga penawaran tiket bundling ya di sini dengan harga tiket masuk Taman Mini juga nih. Dan semua tiket promo ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 aja ya. Lalu untuk harga normal price-nya sendiri ini baik di weekend ataupun di weekday-nya ada di harga Rp50.000 per orangnya. Tentunya di atas kereta gantung ini teman bisa melihat langsung keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari atas. Seru sih, apalagi anak-anak pastinya bakalan excited banget nih naik kereta gantung ini. Dan dari atas ini beneran terlihat banget ya perubahan Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah barunya yang lebih tertata dan juga lebih menarik. Dan dari atas ini bener-bener terlihat banget ya bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu bener-bener punya lahan yang luas banget ya teman. Dan yang lebih menariknya di tengah danau archipelagonya ini nantinya akan menampilkan pertunjukan atraksi multimedia show warna-warni danau fonten yang keren banget. Untuk atraksi ini diberikan nama Tirta Cerita yang telah menjadi daya tarik utama di Taman Mini Indonesia Indah ini teman. Dan teman pun bisa menyaksikan pertunjukan Tirta Cerita ini secara free. Pertunjukan Tirta Cerita ini disebut sebagai pertunjukan modern air mancur yang mengandalkan teknologi water screen yang mampu menampilkan animasi cerita dilengkapi dengan aransemen musik dengan pencahayaan yang dipadukan juga bersama suara audio dan visual yang sangat memukau. Jadi pertunjukan ini bukan hanya dibuat untuk menghidupkan kembali cerita legenda yang telah dikenal masyarakat, tapi juga dapat memanjakan mata di mana di Tirta Cerita ini teman akan disuguhkan beberapa penggalan cerita seperti Ande-Ande Lumut, Bawang Putih, Bawang Merah, Si Kancil dan Buaya, Roro Jonggrang, Maling Kundang, dan beberapa kisah lainnya di mana bagian cerita yang ada di pertunjukan Tirta Cerita ini bisa membawa kalian kembali bernostalgia. Dan tentunya membawa anak-anak untuk mengetahui cerita legenda anak bangsa Indonesia ini teman. Untuk durasi pertunjukan visual dancing fountain ini berdurasi selama 20 menit yang diluncurkan di area Plaza Promenade pada pukul 18.45 di setiap weekend dan libur nasional aja ya. Pokoknya di sini teman akan dibuat terpukau dengan cantiknya air mancur yang menari dengan legenda ceritanya. Wah, pokoknya beneran puas deh liburan di Taman Mini Indonesia Indah ini teman. Banyak banget pengalaman dan edukasi yang bisa kalian dapetin di sini. Apalagi buat temen yang membawa anak-anak. Dan ini belum semuanya loh, karena sebenarnya di setiap anjungan dan museum ini tuh juga punya banyak informasi dan edukasi yang bisa kalian dapetin lagi. Apalagi Taman Mini Indonesia Indah ini sekarang juga memiliki beberapa fasilitas free. Mulai dari angling, menara pandang, air mancur menari Tirta Cerita, dan juga beberapa fasilitas berbayar seperti sepeda listrik, bagikan, kereta gantung, dan masih banyak lagi ya tentunya. Dan pastinya ini tuh cocok banget lah ya untuk bawa anak-anak liburan sambil edukasi di sini teman. Dan teman juga bisa piknik santai loh di beberapa area yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Tapi kalian tetap harus jaga kebersihan ya supaya tetap terjaga keasrian dan kelestariannya di sini. Oke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, cukup sekian dulu ya untuk review dan informasi Travel Go di Taman Mini Indonesia Indah ini teman. Semoga cukup bermanfaat dan cukup membantu. Dan berikut untuk harga daftar list HTM yang diberlakukan di Taman Mini Indonesia Indah ini ya. Dan untuk harga promonya kalian bisa lihat langsung di websitenya atau di IG Taman Mini Indonesia Indah. Dan saatnya Travel Go pamit undur diri dulu nih teman. Dan seperti biasa gak lupa Travel Go mau ingetin ke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece,
Yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini di subscribe dulu teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini. Dan pastikan juga teman udah nyalain tombol loncengnya biar teman selalu dapetin notifikasi terupdate di setiap uploadan Travel Go di channel YouTube DTM Studio kesayangan kalian ini teman. Dan teman juga jangan lupa follow IG dan TikTok travelgo.dtm di sosial media kalian. Oke, sekali lagi Travel Go mau pamit undur diri dulu. Gak lupa juga pastinya Travel Go mau ucapin terima kasih banyak untuk teman yang udah mau tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi thanks for watching and see you on the next video. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.